Indonesia negara agraris yang kaya namun penuh tantangan. Gagal panen akibat cuaca ekstrim, penyakit pada ternak, kemudian harga pangan yang terus meningkat tidak stabil di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga ketahanan pangan bangsa kita? Salah satu jawabannya ada pada bioteknologi. Halo semuanya, kenalin aku Asifa Audia Revalina Berusmiring dengan NIM 230402009. Aku dari program studi pendidikan biologi Universitas Samudra. Berikut ini adalah tugas video mengenai tugas edukasi bioteknologi di bidang pertanian dan di bidang peternakan. Bioteknologi adalah penggunaan organisme hidup atau komponen subselulernya untuk menghasilkan barang dan jasa atau proses nilai yang berguna untuk kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi modern. Apa sih beda di antara keduanya? Yuk kita bahas satu persatu. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Karakteristik bioteknologi konvensional ini yang pertama, ada memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Kemudian ada memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Kemudian ada menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Contohnya yogurt, tempe, dan kecap. Selanjutnya itu bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Dan umumnya ini berupa bagian-bagian tertentu saja untuk bisa menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik bioteknologi modern ini yang pertama memanfaatkan cara atau prinsip modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetik atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Kemudian ada menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Kemudian memerlukan keahlian khusus di dalam pembuatannya. Contohnya pembuatan hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, dan bayi tabung. Sekarang kita tahu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekarang coba kita fokus ke bidang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pertanian dan peternakan. Dalam bioteknologi pertanian, kita memeriksa berbagai topik dari rekayasa genetika, tanaman tahan hama yang tidak perlu disemprot dengan pestisida, makanan dengan protein yang lebih tinggi, atau kandungan vitamin dan obat-obatan berkembang dan tumbuh sebagai produk tanaman. Bioteknologi pertanian adalah pengembangan teknologi di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat. Di era modern ini, kebutuhan pangan yang terus meningkat, tentu manusianya dituntut untuk melakukan inovasi budidaya di tanaman agar mendapatkan hasil yang melimpah, kemudian mendapatkan bibit yang cepat dan baik, kemudian mendapatkan kualitas yang bagus, serta produktivitas tanaman yang relatif cepat untuk dipanen, seperti itu. Dalam bioteknologi pertanian, ada beberapa cara yang membedakan untuk bisa melihat usaha pertanian ini menerapkan konsep biologi atau menerapkan konsep bioteknologi konvensional. Nah, caranya yaitu pertama, bioteknologi modern ini menerapkan konsep biologi dan pendekatan molekuler
untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sistem dan budidaya pertanian. Pemulihan tanaman ini dapat dilakukan secara konvensional seperti yang sudah dilakukan oleh manusia sejak tahun silamnya. Nah, cara-cara pemulihan tanaman konvensional ini dicirikan oleh teknik yang dilakukan pada haras individu tanpa berusaha mengubah sifat genetik tanaman secara terarah pada bahan genetiknya. Jadi berbeda dengan modern. Nah, jadi pemulihan tanaman bioteknologi konvensional ini dilakukan dengan cara persilangan. Persilangannya itu melalui penyatuan serbuk sari dengan putik antara tanaman yang berbeda dengan berbagai cara, atau penggabungan antara bagian tanaman yang berbeda, misalnya sambung pucuk gitu. Jika pemulihan tanaman konvensional ini dilakukan dengan cara mutagenesis secara acak, misalnya menggunakan radiasi secara fisik atau secara kimia, menggunakan senyawa yang bersifat mutagenik atau menimbulkan pengaruh berupa pelipat gandaan jumlah kromosom dengan teknik seperti ini, maka hasil pemulihan tanamannya ini tidak dapat dihitungkan sebelumnya dan sifatnya muncul pada anakannya itu tidak sesuai yang diharapkan. Nah, hal inilah yang disebabkan dari ciri dasar teknik pemulihan bioteknologi konvensional ini menjadi teknik yang tidak terarah gitu. Jadi ini menjadi dasar hal ini yang disebabkan dia tidak menjadi terarah seperti itu. Berbeda dengan pendekatan bioteknologi modern dalam tanaman yang melibatkan usaha untuk mengubah komposisi bahan genetik tanaman secara terarah. Pengubahan sifat genetik ini juga dapat dilakukan dengan menyisipkan gen dari tanaman lain ke dalam sel tanaman yang akan diubah sifatnya. Dengan cara demikian, maka sifat genetik dan fisiologi barunya akan muncul pada anakannya yang dapat diperhitungkan sehingga hasil anakannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Tidak dengan bioteknologi konvensional, hasil anakannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga pemulihan tanaman pada bioteknologi konvensional ini, dia membutuhkan tanaman dengan hubungan kerabat dekatnya, dengan jenis hubungan kerabat dekatnya. Berbeda kalau dia modern. Kalau bioteknologi modern ini pada pemulihan tanaman, dia tanamannya itu boleh berbeda jenis, tidak hanya satu jenis dia. Dia tidak harus dekat hubungan, nggak harus berkerabat jenisnya, tapi bisa berbeda-beda jenis kerabatnya kalau modern. Tapi kalau konvensional dia hanya bisa hubungan dekat saja gitu. Nah, adapun kekurangan metode konvensional dalam pemulihan tanaman yaitu waktu yang diperlukan relatif cukup lama untuk dapat bisa menghasilkan galur tanaman yang baru dengan sifat-sifat yang dikehendaki. Sedangkan kalau penerapan bioteknologi modern dalam pemulihan tanaman dengan teknik DNA rekombinan itu dapat memperpendek jangka waktu untuk galur tanaman baru. Berbeda dengan konvensional. Konvensional itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau modern dia waktunya tidak lama karena jangka waktunya cepat, memperpendek gitu. Penerapan bioteknologi modern dalam bidang pertanian tidak hanya terbatas pada pemulihan tanaman, melainkan juga bisa mencakup aspek perbaikan sistem budaya. Dalam proses pertumbuhannya, tanaman ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor biotik dan maupun abiotik. Salah satu faktor biotik yang dapat mempengaruhi budidaya tanaman ini adalah keberadaan kelompok jasad mikrobanya. Nah, mikroba yang ada di alam ini dapat bersifat patogen atau penyebab penyakit yang dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Nah, pendekatan bioteknologi modern semacam ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat penyakit tanaman, sekaligus juga mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan patogen seperti itu. Kemudian adapun aplikasi bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama itu ada hidroponik. Nah, hidroponik atau hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu yang pertama ada hidro yang berarti air dan ponos yang berarti memiliki makna daya atau kerja. Jadi bisa kita
pahami bahwa hidroponik ini merupakan bercocok tanam dengan memanfaatkan air. Nah, yang kedua itu ada teknik kultur jaringan tanaman atau disebut dengan kultur in vitro. Nah, istilah kultur jaringan ini mengacu pada teknik untuk menumbuhkan jasad multiseluler dalam medium padat maupun cair menggunakan jaringan yang diambil dari jasad tersebut. Teknik kultur jaringan tersebut dilakukan sebagai alternatif perbanyakan tanaman bukan dengan menggunakan media tanah, melainkan menggunakan medium buatan di dalam tabung. Selanjutnya, yang ketiga itu teknologi tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini merupakan tanaman yang telah disusupi DNA asing sebagai pembawa sifat yang diinginkan. Nah, tujuan dari tanaman transgenik ini adalah untuk memindahkan gen tersebut untuk mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya itu yang keempat ada penggunaan teknologi nuklir. Teknologi nuklir menggunakan unsur-unsur radioaktif yang dapat memancarkan sinar radioaktif. Nah, jadi manfaat dari radioaktifnya ini seperti sinar gamma yang berguna untuk pemulihan tanaman itu sendiri, yaitu dengan meradiasi sel atau jaringan sehingga akan terjadi mutasi, yaitu terjadinya perubahan jumlah kromosom atau gen yang terdapat di dalam inti sel dengan tujuan agar dapat menghasilkan atau memiliki keturunan dengan bibit yang unggul. Demikian manfaat dari bioteknologi di bidang pertanian ini dapat menghasilkan tanaman yang identik dalam waktu yang singkat. Selain itu juga bisa memodifikasi tanaman hias, membuka jalan untuk bisa menghasilkan warna-warna yang tidak bisa, sehingga mampu meningkatkan nilai varietas dan nilai ekonominya. Nah, jadi kita kan sudah membahas bidang bioteknologi di bidang pertanian. Sekarang kita akan membahas bioteknologi di bidang peternakan. Jadi, bioteknologi di bidang peternakan ini berperan penting dalam perekonomian melalui penyediaan pangan untuk konsumsi manusia. Dengan adanya perubahan teknologi dan tuntutan pasar, bidang peternakan ini akan menghadapi tantangan untuk memacu pertumbuhan populasi hewan ternak. Oleh karena itu, kehadiran bioteknologi inilah sangat diperlukan di dalam peternakan modern sekarang. Dengan penerapan yang tepat, sektor ini akan mampu menawarkan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas tinggi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi peternakan itu? Yuk kita bahas. Nah, di awalan tadi kan kita sudah menyinggung definisi bioteknologi itu sendiri apa. Nah, jadi bioteknologi itu kan merupakan riset dan teknologi dalam pengusahaan ilmu biokimia dan juga biologi molekuler, atau definisinya juga bisa didefinisikan sebagai menggunakan sistem hayati untuk bisa mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi penerapan bioteknologi ini dapat dilakukan di berbagai kehidupan, salah satunya peternakan gitu. Jadi bioteknologi peternakan ini adalah pemanfaatan proses biologis melalui rekayasa genetika atau rekayasa proses untuk menghasilkan ternak dan produk ternak yang berkualitas. Nah, adapun terdapat beberapa contoh penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama itu ada inseminasi buatan atau IB. Nah, ini adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina menggunakan alat buatan manusia. Teknik ini membantu meningkatkan jumlah keturunan hewan tersebut dibandingkan kawin secara alami gitu, tanpa ada buatan. Nah, yang kedua itu ada embrio transfer. Embrio transfer ini merupakan suatu metode alih jalin atau transfer embrio dari penjantan unggul dan betina unggul atau betina donor ke betina si penerima gitu. Jadi embrio ini dihasilkan dari dua metode, diantaranya secara in vivo, yaitu embrio dikoleksi dari betina donor yang telah mengalami superovulasi, dan secara in vitro, yaitu penggabungan spermatozoa dan sel telur terjadi di luar tubuh ternak. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah cloning. Cloning ini adalah kegiatan yang menghasilkan ternak memiliki susunan genetik sama dengan ternak donor sel. Beberapa metode yang digunakan dalam cloning ini contohnya kayak splitting embrio, kemudian blastomere dispersial, dan somatic cell nuclear transferase.
Nah, yang keempat itu adalah fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro ini adalah proses produksi atau pengembangbiakan sel, telur, dan spermatozoa menjadi zigot. Jadi proses ini tuh dilakukan pada kultur jaringan di laboratorium atau dilakukan di luar tubuh si ternak tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat aplikasi bioteknologi dalam dunia peternakan. Yang pertama ada teknologi reproduksi. Jadi penggunaan bioteknologi peternakan ini menghasilkan bioteknologi reproduksi yang meliputi inseminasi buatan, kemudian transfer embrio, dan rekayasa genetik. Teknologi ini memungkinkan peternak untuk bisa memperoleh bibit unggul dengan lebih mudah. Yang kedua itu ada peningkatan pakan ternak. Bioteknologi ini tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada peningkatan pakan ternak. Jadi hal ini tuh dapat dilakukan melalui silase, fermentasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada peningkatan kesehatan hewan. Dengan adanya bioteknologi ini, vaksin dan obat-obatan baru dapat dikembangkan untuk bisa melindungi ternak ini dari berbagai penyakit yang menular. Teknologi ini memungkinkan pengembangan hewan yang lebih resisten terhadap penyakit tertentu. Cukup sekian pemaparan materi mengenai bioteknologi di bidang pertanian dan di bidang peternakan. Saya ucapkan terima kasih.